Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya, Rameli Ramdhani Wijaya, dari kelas 12 IPSB, absen 28, akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 6, yaitu peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia melalui pembentukan ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam, atau disingkat dengan OKI. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, let's go! Nah, jadi kita langsung masuk saja ke pembentukan ASEAN. Jadi, menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, para pemimpin bangsa-bangsa merasa semakin perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok diadakan pertemuan antara 5 negara yang diantaranya yaitu ada Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, ada S. Rajaratnam dari Singapura, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan yang terakhir ada Narciso Ramos dari Filipina. Pada tanggal 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Bangkok. Kenapa disebut Deklarasi Bangkok? Ya karena deklarasi tersebut ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi tersebut merupakan kesatuan tekad dari 5 negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Menurut Deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah diantaranya mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara, dan 5 tujuan ASEAN lainnya yang berhubungan dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dari 7 pasal deklarasi Bangkok tersebut, sudah jelas bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang bersifat non-politik dan non-militer. Terlibatan Indonesia dalam ASEAN ini bukan merupakan penyimpangan dalam politik bebas aktif. Kenapa? Karena ASEAN ini bukan merupakan fakta militer seperti SEATO misalnya. ASEAN juga sangat selaras dengan tujuan utama politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif yang mengutamakan pembangunan ekonomi. Pada masa awal berdirinya ASEAN ini, dia sudah mendapatkan tantangan besar yang muncul dari negara anggotanya sendiri, yaitu Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, suatu wilayah di Borneo, Kalimantan Utara. Kemudian, persoalan hukuman mati 2 marinir Indonesia yang ada di Singapura, kerusuhan rasialis di Malaysia, dan permasalahan minoritas yang ada di Thailand Selatan. Akan tetapi, semua pihak yang terlibat dapat meredam semua potensi konflik yang muncul sehingga stabilitas kawasan di Asia Tenggara dapat terjaga dengan baik. Aktivitas ASEAN yang menonjol pada bidang politik yaitu saat dikeluarkannya Kuala Lumpur Declaration pada tanggal 27 November 1971. Jadi, deklarasi tersebut berisi pernyataan dari kelima menteri luar negeri ASEAN yang menyatakan bahwa Asia Tenggara merupakan Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOPFAN atau zona bebas netral, zona yang bebas dari campur tangan pihak luar. Dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama di Bali tahun 1967, masalah kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas, dan netral telah berhasil tercantum dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN dan diterima sebagai program kerjasama ASEAN. Nah, selain masalah-masalah dari negara-negara yang ada di ASEAN tersebut, ASEAN juga mengalami masalah keraguan akan keefektifan organisasi ini, salah satunya diragukan oleh Filipina dan juga Thailand. Nah, keraguan beberapa negara-negara ASEAN tersebut dapat dimaklumi karena pada era tahun 1969 sampai 1974 dikatakan sebagai tahap konsolidasi ASEAN. Nah, pada tahap itu, perlahan rasa solidaritas ASEAN mulai meningkat. Bidang sosial dan budaya pun menjadi perhatian ASEAN. Untuk itu, ASEAN membentuk Panitia Tetap Sosial Budaya pada 1972. Tindak lanjut dari KTT di Bali adalah diadakannya sidang Menteri-Menteri Ekonomi di Kuala Lumpur pada tanggal 8 sampai 9 Maret 1977 untuk melaksanakan keputusan-keputusan KTT ASEAN di bidang ekonomi.
Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia dapat dikatakan sebagai pemimpin ASEAN. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan ekonomi tergantung dari cara Indonesia bersikap. Peran sebagai pemimpin ASEAN mulai memudar saat terjadi krisis ekonomi, karena saat itu Indonesia sedang menuju demokratisasi. Indonesia kembali berperan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui momentum terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2011. ASEAN juga bertekad untuk menghargai perbedaan agama, peradaban, sejarah, dan lainnya. Pada 22 November 2015, 10 negara ASEAN menandatangani Deklarasi Komunitas ASEAN. Selanjutnya, pada 13 November 2017, para pemimpin petinggi ASEAN meluncurkan Master Plan Konektivitas ASEAN 2025. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan ke Organisasi Konferensi Islam. Jadi, Organisasi Konferensi Islam atau yang disingkat dengan OKI merupakan organisasi persatuan seluruh Islam yang ada di dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Nah, kira-kira apa nih latar belakang didirikannya organisasi ini, Mel? Jadi, organisasi ini didirikan karena dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Jadi, OKI ini pada awalnya hanya memiliki 25 negara anggota dan sekarang bertambah menjadi 57 negara anggota dan sejumlah negara pengamat diantaranya Bosnia-Herzegovina, Thailand, Pantai Gading, dan Republik Afrika Tengah. OKI didirikan atas keyakinan terhadap agama Islam, penghormatan terhadap piagam PBB, dan hak asasi manusia. Pada KTT 3 OKI yang dilaksanakan di Mekah Januari 1981, ditetapkan bahwa KTT dilaksanakan 3 tahun sekali untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil OKI. Pada dekade tahun 1990-an, partisipasi aktif Indonesia sudah mulai terlihat di OKI, ditandai dengan kehadiran Presiden Soeharto yang ikut serta pada KTT OKI ke-6 di Senegal pada Desember 1991. Nah, partisipasi Indonesia ini mendapatkan banyak respon positif dari berbagai kalangan di dunia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu pemeran penting dalam pelaksanaan agenda-agenda OKI. Indonesia dinilai sangat strategis oleh OKI dan dunia Islam karena penduduknya sebagian besar mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Nah, dari peran-peran Indonesia terhadap OKI tersebut menunjukkan usaha diplomasi Indonesia dalam dunia Islam yang tetap bebas dan aktif. Bebas karena tidak terikat oleh blok manapun dan aktif dalam menjaga kestabilan, keharmonisan, serta perdamaian dunia, baik dunia Islam maupun dunia Barat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.